Shalom semuanya, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya tetap sehat dan semangat di semester 2 ini, di masa pandemik yang sedang terjadi seperti saat ini. Selamat datang di pendidikan agama Kristen dan Budikerti kelas 8 dengan tema yang kita akan bahas semester 2 ini, yaitu bab 6, Yesus Teladanku. Kita akan lihat tujuan pembelajaran dari topik ini. Yang pertama, dapat mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap hidup sebagai orang yang beriman sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dapat memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Pembacaan ayat Alkitab terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-1. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, ikutlah teladanku, ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Pada kesempatan kali ini, Pak Dedi pada pertemuan pendidik agama hari ini dengan topik Yesus Teladanku dengan bahan Alkitab dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Kemudian Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang 30. Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5, dan terakhir Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 43. Sedangkan indikator untuk pembelajaran dari materi ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan kurangnya 3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mengapa sifat-sifat itu sering membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama pada zamannya. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan mengapa sifat-sifat itu sering membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama pada zamannya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik mempraktikkan hidup yang meneladani kehidupan dari Tuhan Yesus. Baik, anak-anak semuanya, kita akan lihat pembelajaran yang kita dengan topik tokoh Yesus yang perlu kita teladani. Tokoh Yesus memang sangat kontroversial. Di masa hidupnya di dunia, ia seringkali berbenturan dengan para pemimpin agama dan tokoh-tokoh yang merasa dirinya sebagai para penjaga Taurat atau Alkitab di masa Perjanjian Lama, seperti orang-orang Farisi dan para penjaga bait suci. Orang-orang Saduki, Yesus berbenturan dengan para pemimpin agama itu, misalnya ketika ia menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, menerima orang-orang yang tersingkirkan oleh masyarakatnya, serta orang-orang asing seperti orang Samaria. Pada materi ini, kamu akan melihat bagaimana cara hidup Yesus sehari-hari dan bagaimana Yesus bisa menjadi teladan bagi kita semua, khususnya bagi kalian di masa remaja ini. Kita akan lihat, pertama, Yesus peduli dengan yang menderita. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Bacaan Alkitab yang bisa dibaca di sana bisa tertera dan terlihat di layar. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Pada suatu hari ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Di masa kini orang tahu bahwa penyakit kusta tidak menular dengan mudah. Namun demikian, pada masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta sebagai kutukan dari Allah. Penderita kusta harus menjauhkan diri dari orang banyak. Orang takut menyentuh penderita kusta karena mereka akan ditulari penyakit itu.
Orang kusta itu memohon kepada Tuhan, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang itu? Ayat 41 menggambarkan bagaimana perasaan Yesus melihat permohonan orang kusta itu. Di situ dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang kusta itu pun langsung sembuh. Nah, yang kedua kita akan lihat, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 30. Pada suatu hari Yesus pergi ke Sikar, sebuah kota di Samaria. Ini adalah sebuah tindakan yang tidak lazim bagi orang Yahudi pada masa itu. Mereka tidak akan mau masuk ke daerah Samaria yang terletak di antara Yerusalem di selatan dengan Galilea di sebelah utara. Orang Yahudi yang mau menempuh perjalanan seperti itu akan menghindari Samaria yang terletak di antaranya. Mereka akan lebih suka pergi ke Perea, lalu ke Dekapolis, baru masuk ke Galilea. Pada suatu hari Yesus pergi ke Sihar di sebuah kota di Samaria yang terletak di antara Yerusalem dengan Galilea. Di Sihar Yesus pergi ke sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Saat sedang kehausan, Yesus meminta minum dari perempuan Samaria yang menimba air di situ. Perempuan Samaria yang memberi air kepada Yesus ternyata mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Perempuan itu enggan bertemu dengan perempuan-perempuan lain, dan perempuan-perempuan lain menyingkir juga jika melihat ia. Yesus mengetahui sisi kelam kehidupan perempuan itu, namun ia tidak menghakiminya. Ia tidak menjauhkan diri dari perempuan itu. Sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tak dikenal ini menyebabkan perempuan itu bersukacita. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama yang mengajak sanak keluarga dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang, dan sekarang sudah datang, bahwa dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagaimana adanya, mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya. Allah itu Roh, dan hanya dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Mesias akan datang, dan saat dia datang akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu. Dari kisah tersebut kita bisa melihat bahwa Yesus menolak melakukan sama seperti yang dilakukan oleh para perempuan yang tinggal di Sikar dekat Sumur Yakub. Yesus tahu bagaimana kacaunya kehidupan perempuan ini. Namun ia tetap mendekati perempuan itu dan menjalin persahabatan. Dengan cara itulah Yesus kemudian mengubah kehidupan perempuan itu. Dan yang ketiga kita bisa lihat dari sifat dan keteladanan Yesus yang perlu kita sama-sama contoh, yaitu Yesus membenci ketidakadilan. Matius pasal 21 ayat 12-13. Kita akan bisa lihat kisahnya berikut ini. Pada hari Paskah Yesus pergi ke bait suci di Yerusalem. Ia sangat terkejut karena di sana ia menyaksikan pemandangan yang sungguh tidak layak bagi sebuah bait suci. Yesus melihat ada banyak pedagang binatang kurban dan penukar uang di sana. Yesus menjadi marah. Apakah Yesus marah kalau orang berjualan? Apakah Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan?
Bukan itu masalahnya. Orang Yahudi pergi ke bait suci pada saat masa Paskah untuk membawa kurban Paskah. Orang Yahudi wajib ke bait suci setiap tahunnya untuk mempersembahkan kurban. Banyak dari mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka akan membawa sapi, lembu, kambing, burung merpati, dan lain-lain dari jauh-jauh untuk dijadikan kurban Paskah. Ternak yang akan dijadikan kurban harus sempurna, tidak bercacat. Bila ada ternak yang mengalami cacat dalam perjalanan, tentu usaha membawanya menjadi sia-sia. Pihak bait suci berbaik hati. Mereka menyediakan para pedagang dengan berbagai jenis hewannya masing-masing sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Namun, harganya jadi mahal. Itulah salah satu hal yang menyebabkan Yesus menjadi marah. Selain itu, yang membuat Yesus marah adalah adanya praktek memberikan persembahan di bait suci. Karena tanah bait suci itu kudus, maka uang Romawi yang berlaku di seluruh tanah jajahan pemerintah Roma tidak berlaku di bait suci. Mereka harus menggunakan uang yang khusus dibuat untuk bait suci. Karena hal tersebut, para penukar uang akan mengenakan nilai tukar yang mahal untuk mereka yang datang beribadah di bait suci. Hal-hal inilah yang membuat Yesus marah. Yesus murka menyaksikan bagaimana para penjara dan orang-orang yang ingin membawa kurban diperas. Karena itulah Tuhan Yesus menjadi marah dan berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius 21 ayat 13. Yesus membenci kemunafikan. Matius pasal 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius pasal 7 ayat 3-5. Satu kelompok yang penting di masa Yesus adalah kaum Farisi. Mereka meyakini bahwa ketaatan pada peraturan keagamaan sangatlah penting. Pada waktu itu banyak orang Yahudi yakin ketidaktaatan dan pelanggaran-pelanggaran Taurat telah menyebabkan nenek moyang mereka dibuang ke Babel oleh Allah. Selain itu, orang-orang Farisi suka sekali memamerkan diri mereka sebagai orang-orang yang saleh. Mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya orang memuji kesalahan mereka. Mereka juga suka memamerkan kepada orang lain bahwa mereka sedang berpuasa. Tuhan Yesus tidak menyukai kemunafikan. Karena orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggapnya tidak cukup saleh seperti mereka. Selain itu, orang-orang munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut supaya orang lain lakukan. Dengan kata lain, di satu sisi mereka tampil saleh, akan tetapi di sisi lain mereka ternyata tidak saleh. Kitab Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kita sudah cukup banyak membahas sifat-sifat positif Yesus yang dapat diteladani dan dijadikan sebagai bagian dari kehidupan kita. Di mana Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup berprinsip dan rela berbagi dengan orang lain seperti itu? Jawabannya akan ditemukan dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Dikatakan di sana, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, di sana Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Menjelang kematiannya, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan menghadap sebuah perjuangan yang maha berat, ia pun kembali berdoa kepada Bapanya di surga. Tercatat di dalam Lukas pasal 23 ayat 39-43. Bahkan dicatat di sana, kalau kalian nanti baca, darahnya itu
peluhnya itu ketika dia bergumul sampai terlihat ya seperti titik darah. Nah, itu adalah pergumulan yang sangat hebat menurut seorang dokter, atau kalau kita tanya kepada medis kedokteran, itu biasanya sampai kalau pecah pembuluh darah, sampai keringatnya bercampur dengan darah, itu adalah pergumulan yang hebat. Nah, di sini bukan Yesus takut mati ya, tapi Yesus itu tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang hebat dan dia nanti akan terpisah dengan Bapaknya sementara waktu, karena dia dijadikan korban penebus dosa bagi kesalahan dosa umat manusia. Dan bagi kita yang percaya, kita dengan darahnya disucikan, dikuduskan, kita beroleh keselamatan. Kesimpulan materi kita hari ini adalah kita sungguh beruntung karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana seharusnya menjalani hidup ini agar kita dapat dikenal oleh Tuhan? Ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan atau yang disingkirkan, membenci ketidakadilan dan kemunafikan. Dan kunci untuk berhasil memiliki sifat ini adalah kita memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, anak-anakku sekalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.